semuanya. Di sini saya akan mentuturkan bagaimana cara ngupload hasil pengolahan kalian itu secara visual 3D. Tools yang kita pakai sekarang itu GPRPy dan juga ParaView. Nah, fungsi GPRPy itu bisa juga kita buat ngolah seperti biasa yang di Reflexway, tapi yang paling penting adalah kita nge-export untuk mendapatkan format .vts yang dimana untuk input ke dalam ParaView. Nah, di sini akan menjelaskan sedikit skema atau flow-nya bagaimana cara tahapannya, cara apa namanya mengolah hingga diplot secara visualisasi. Jadi kalian kan bisa ngolah pakai Reflexway ya, Reflexway. Nah, jika kalian udah ngolah di Reflexway, kalian itu nanti akan kalian ngolah nih tahapan ini ngolah. Nah, ada satu tahapan yang dimana akan di video ini dijelaskan itu ngekspor RD3 yang baru, RD3 yang new, yang baru. Di sini saya kan nggak menjelaskan cara pengolahannya. Ini di sini baru saya akan menjelaskan pengolahannya. Nah, baru RD3 ini itu kita masukkan ke dalam GPR file-nya. Yang dimana GPR file ini itu nge-ekspor jadi .vts. Nah, .vts ini itu nanti kita masukin ke dalam ParaView. ParaView. Yang dimana kita bakal ngupload secara 3D visualization seperti itu. Nah, GPRPy dan juga ParaView ini bagusnya itu open source dia. Jadi kalian bisa publikasi atau enggak. Nah, ini kalau Reflexway ini berbayar softwarenya. Nah, ada beberapa batasan yang kalian harus stop. Yang di mana kalau menurut saya ini ada beberapa pengolahan yang dikit yang harus diubah. Ini saya ganti ke yuk. Oke. Nah, biasanya kan di Reflexway itu kita time to depth ya, terakhir pengolahan kalian. Time to depth. Nah, untuk memudahkan pengolahan kalian di GPRPy, time to depth ini itu bisa tidak usah kalian gunakan. Ini kita merahkan balik. Tidak kalian usah gunakan. Gak usah picking layer juga gak usah. Gak usah picking layer. Oke, stop di pengolahan yang filter kalian butuhkan. Oke, bebas mau gain mau apa itu it's okay. Oke, time to depth, picking layer gak usah. Nah, habis itu baru kalian tinggal langsung ekspor ke tahapannya RD3, baru ke GPRPy. Nah, di GPRPy ini baru kita bisa eh, time to depth. Time to depth langsung tanpa kita picking layer. Time to depth itu kita masukin velocity-nya. Velocity yang kita digunakan di alatnya. Nah, habis itu kita masukin data topo atau data koordinat x-nya, baru kita masuk ke .vts. Nah, bisa .vts kita langsung masuk ke ParaView. Oke, ini skemanya. Emang agak acak-acakan, cuman saya jelasin sekali ini. Nah, nextnya kita akan mendownload, menginstal bagaimana cara menginstal GPRPy dan juga ParaView-nya. Kita start dari GPRPy dulu. Oke, untuk yang GPRPy, kalian harus sebelum ke GPRPy, kalian harus siapkan Anaconda. Nah, Anaconda bebas sebenarnya, bisa Anaconda, bisa VS Code, bebas karena saya seringnya dan cukup mengerti pakai Anaconda sebagai platform untuk Python coding. Jadi saya gunakan Anaconda. Oke, di sini kalian udah download Anaconda hingga bisa membuka Anaconda Navigator. Nah, kalian tampilin seperti awal seperti ini. Baru setelah Anaconda Navigator terbuka, nah kalian balik ke ini browser, kalian search GitHub, website ini GitHub yang isinya GPRPy. Nah, ini GitHub GPRPy. Nanti kami akan masukin di link description videonya. Nah, ini. Nah, untuk menginstal ini itu ada dua cara. Kalian bisa nge-git clone GitHub-nya atau download zip baru kita pipe install sefolder dengan zip-nya.
Nah, kalau saya biasanya lebih sering pakai pipe install yang dimana ya kalau menurut saya itu lebih mudah dan juga package ini itu tersimpan tanpa terganggu oleh package lain. Oke, kita download zip di sini. Ini udah terdownload. Nah, tahapan selanjutnya kalian buat folder baru di dokumen. Nggak harus dokumen, bebas dimana. Pokoknya folder baru yang kosong. Misal saya masukin GPR file pack, GPR file pack. Di sini kosong ya. Nah, di sini kalian masukin yang kalian download sebelumnya ke folder yang kalian buat sebelumnya. Nah, ini di ekstrak biasa, ekstrak all. Nah, habis itu ini di rename atau nggak usah ya, pokoknya rename bebas apapun. Nah, kita cek dalamnya apakah sudah ada seperti yang ada di website ini. Nih. Nah, ini source-nya udah semuanya diinstal seperti sama. Nah, kita balik ke Anaconda. Nah, kalian kita ke environment. Nah, di environment ini kalian create new. Create di sini bawah kiri. Nah, di sini kalian bebas namanya bisa GPR Pi saling nge-lag GPR Pi praktikum. Oke, ini apa namanya. Oke, kalian create di sini. Nah, ini loh di bawah kanan itu kan ada ini yang biru-biru apa namanya simbol loading. Nah, ini tergantung apa namanya kekuatan device kalian. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Oke, kita lanjut. Di sini udah terbuat GBR Praktikum. Nah, kalian tinggal klik yang play button ini baru ke terminal. Sebenarnya bebas kalian mau terminal apapun. Misal kalian udah klik ini terus ke home, ini loading lagi. Nah, kalian bisa gunain from CMD yang ini. Harus saya ini annotate. Nah, ini kalian bisa pakai ini atau balik ke environment, play button ini terus ke terminal. Sama-sama buat terminal. Oke, hal yang kalian harus ini lakukan adalah pertama kita harus ganti direct foldernya. Nah, ini kalian ke folder tadi yang tadi itu apa GPR Pack, terus masuk ke dalam sini sampai menemukan adanya setup ini. Nah, kalian copy paste-nya ini, di copy baru kalian CD, copy direct, baru ke ini ya, paste. Nah, kita udah masuk ke sini. Langsung aja kalian klik ketik pipe install titik enter. Ini kalian auto diinstalkan oleh terminalnya. Tidak ada tulisan successfully build GPR Pi. Ini masih installation. Ini ada package bawaannya. Nah, ini tunggu aja. Ini ya tergantung device kalian juga kekuatannya. Ini saya post lagi. Oh, udah selesai. Oke. Okay. Jika kalian udah selesai, bagaimana kita buka GPR Pi-nya? Nah, bagaimana cara kita buka GPR Pi-nya itu? Nih, kita ngulang ya, misalnya kita udah download semuanya. Seperti biasa, kita ke environment, klik ini, apa namanya? Play button ke terminal. Seperti biasa tadi, CD, baru kita ke folder yang ada setupnya tadi. Nah, di sini baru kalian klik Python min m GPR Py. Nah, di sini ditanyain mau profil atau kimin mau apa common midpoint atau WARR. Nah, ini tergantung kalian. Alatnya ada alat GPR seperti apa. Karena malah itu termasuk profile yang dimana apa namanya transmission dan juga receiver-nya berbarengan dalam satu alat, kita menggunakan profile P. Klik aja P dan GUI-nya bakal keluar GPR ini. Nah, di sini kalian baru bisa import data yang akan kalian masukkan. Oke, okay. Belum kita ini sudah download install GPR Pi, lanjut kita install para view-nya.
Nah, para view-nya itu ke website paraview.org slash download slash. Nah, ini di download view. Nah, kalian kalau saya di device ini menggunakan yang .zip yang terbaru. Ini saya highlight ini, yang ini. Kalian download ini, emang cukup gede, itu 1,1 giga. Cuman nanti bakal diinstal lebih dalam lagi, bakal up to 8 giga. Ini hanya installernya aja ya, installernya aja. Nah, notes dulu ada apa namanya? eh peringatan, warning. Para view ini sangat berat. Oke. Jadi kalian dibutuhkan device cukup berat. Kenapa? Karena ini ngabisin RAM yang cukup besar. Ya, aku nggak tahu RAM yang bakal dikonsumsi berapa di kalian. Ini pokoknya tadi saya itu sampai 70% RAM makannya. Oke. Kalian kita back lagi, kita download. Nah, karena saya udah download ya. Aduh, ini di cancel, cancel, cancel. Karena saya udah download, eh kalian tinggal ke tempat zipnya. Ini saya downloadnya di software. Ini para view. Kalian unzip foldernya. Nah, saya cari unzip foldernya. Ya. Oh. Nah, ini udah hasil unzipnya. Kalian ke bin. Nah, di sini udah ada logo para view. Ini format executable-nya. Ya, pokoknya type-nya application. Kalian tinggal klik aja seperti biasa. Dan langsung ngebuka para view-nya. Nah, ini untuk para view emang semudah itu untuk di-download. Nah, ketika kalian lihat di bawah kanan, dia persentase RAM-nya, kan RAM saya kan 16. Nah, ini 90% RAM di device saya ini itu dipakai. Oke, para view sudah diinstal dan sudah dibuka. Ini juga CPR dibuka. Tinggal kita buka, balik lagi ke tahapan refleksi dulu. Kita masukkan data, baru kita ke RD3. Bagaimana caranya? Ini saya tutorialkan. Oke, kita ke Reflexway. Oke, sebelumnya sorry, siapkan datanya terlebih dahulu. Ini datanya udah saya siapkan. Ada 3 line GPR di contoh ini. Oke, kita buka Reflexway. Oke, di sini kalian bebas. eh Kalian bebas eh, pilih folder yang kalian sudah buat atau kalian buat new project. Kalau biasanya saya new project aja di sini bilang aja GPR 3D plot. Bebas sih GPR pengolahan. Nah, ini baru kita biasanya kan kalian menggunakan tuh di data analisis untuk ngolahnya. File, terus import seperti biasa, pilih RD3, langsung masuk ke Reflexway. Baru kalian ke folder kalian yang kalian bakal olah. Nah, ini ada 3 line, saya menggunakan RD3. Nah, saya gunakan line yang pertama. Ini close, ini close. Oke, masuk nih. Di sini saya nggak bakal jelasin semua filter pengolahan, enggak. Saya akan menjelaskan bagaimana cara ekspor RD3. Kan videonya modul dan video sudah saya berikan ke kalian untuk pengolahannya. Jadi di sini nggak akan saya tuturkan. Oke, saya kasih contoh yang sangat penting adalah nih kalian contoh saya masukin satu processing saja. Kita misal saya mau ngekat time aja karena kan time dari 30 sampai 190 ini nggak kepakai. Oke, kita pakai static correction time cut ini contoh 30. Nah, kita cut kan. Nah, yang paling penting adalah terus processing label pertama kan tahapannya kan kita mulai dari nol ya enggak? Oke, lihat baru kita start. Nah, keluarlah hasil processing kalian pertama. Terus processing kalian pertama. Nah, kalian harus lihat ini kan before after ya. Ini before, ini after. Yang atas before, yang bawah after.
Kalian lihat nih di apa namanya? Sorry, di bagian ini yang saya buletan. Nah, ini lihat path-nya. Di sini bertulisan nama data kalian dan juga dot 00T. Apa artinya? T ini tahapan kayak jumlah tahapan kalian. 00 itu ini processing label keberapa? Nah, 00 yang artinya itu processing label 0 yang dimana di processing ini itu isinya time cut. Seperti itu. Nah, terus apa yang kita lakukan nih? Kita close dulu. Misal kalian udah selesai. Nih di close. Misal kalian udah pas nih ini. Kalian close. Baru kalian dua ke satu. Di confirm. Yang di atas kiri. Nah, ingat masih ada kan ini 00T. 00T. Ingat ini. Nah, semisal kalian ada lagi nih processing. Ini contoh-contoh aja nih. Processing lagi. Ada lagi mau kalian filter ini. Umur saya nih radar gunnya masih ada yang kurang gitu. Contoh. Saya mau stick shift lagi. Bebas. Ya saya pakai mau ngilangin static shift, mau ngilangin udara. Nah, kalian bisa lihat trace-nya. Ini contoh nol input min 4. Ini saya mau static shift nih. Nah, kita kan naikin kan processing labelnya ke satu. Ya enggak? Ke satu. Karena kan ini tahapan processing yang kedua. Ya enggak? Nah, kita start. Kita lihat nih. Di sini. PAT underscore 176. Nah, ini jadi 01T. 01 itu processing label satu. Ini di mana itu moving start time. Kan yang 0 tadi kan time cut. Time cut. Yang satu sekarang itu move start time atau ya static shift lah gitu. Nah, kalau udah di sini kalian start oke, udah bisa close. Oke, ini udah menurut saya ini udah bagus nih kayak gitu. Ini contoh, ini udah bagus nih, hyperboliknya udah kelihatan. Nah, kalian dua ke satu biasa. Oke, tinggal kita ekspor ke RD3 yang baru yang dimana RD3-nya itu udah terfilter, udah pokoknya udah ada processing seperti yang divisualisasi di sini. Bagaimana caranya? Kalian ke file, terus habis itu ke export, baru pastikan export formatnya itu di Mala 3D. Di sini ada Mala 3D. Mala 3D, file path-nya karena kita kan ini ya, pilih rock data. Apa itu artinya? Processing data. Ya, processing data di sini. Nah, kalian udah, baru kita klik start. Nah, di sini suruh pilih. Kalian processing mana, tahapan mana yang kalian mau confirm. Tadi kan ingat, kita kan sampai 01 ya T. Yang dimana udah di 01T ini udah terisi time cut sama pengalaman yang terakhir yaitu moving start time atau static shift. Nah, tentu saya menggunakan yang terakhir ini 01T ini. Baru open. Nah, tulisan udah convert atau enggak itu ada di sini. Udah keluar. Dan baru kita cek apakah di foldernya atau enggak. Di mana ceknya? Nah, kalian harus masih ingat kan kode project kalian. Nah, di sini saya taruhnya. Ini kan JPIR pengolahan. Ini isi apa nama isi reflex W JPIR pengolahan di ASCII di sini. Keluarlah RD3 dan juga RAD-nya. Tapi problemnya adalah di sini itu masih kapital. Masih kapital. Kita harus ubah ke small, small alfabet. Nah, di sini seperti biasa kalian tinggal rename aja. RD3-nya itu jadi kecil. Kenapa? Karena kalian nggak bakal bisa nge-input ke GPR file. Kalau sudah, kalian tinggal ke GPR file di sini. GPR file, baru kalian apa namanya nge-import data. Nah, kalian cari folder ini, yang ini tadi, yang RD3 di ASCII. Nah, ini ada RD3, baru kalian open. Nah, ini hasil pengolahan kalian. Nah, ini kalian tinggal pelajari tools-toolsnya, apa namanya tools-toolsnya GPR Pi. Ini kan kalau misal kalian nih dari GPR Pi ini tidak terlalu kelihatan hyperbolik, kalian bisa gunain
processing lagi di GPRPy ini. Seperti itu. Ini bebas kalian mau ke apa namanya BRW itu rainbow-nya seperti itu. Nah ini kalian bisa static shift lagi, ngilangin ini lagi, ngegain lagi, bebas ini apa lagi. Oke, karena kita udah bisa ngeplot ini, kalian masih ingat flow-nya tadi? Udah bisa ngeplot di GPRPy. Gimana cara kita ekspor VTS-nya? Cara ekspor VTS-nya. Nah, hal yang sebelum kita ekspor ke VTS, kita harus apa namanya? Time to depth. Masih ingat kan? Ini kan masih time. Kita harus ubah ke depth. Nah, gimana caranya? Pertama, kita harus set velocity-nya di sini. Set velocity radarnya. Nah, ini kan masih meter per nano ini ya. Nah, habis itu kalian masukin nilai wave velocity yang sesuai di alat kalian. Kan kalau di alat kan pakai sentimeter, ubah ke meter. Misal contoh kalian gunain 0,6 di alatnya. Nah, ini sudah ubah ke depth. Seperti itu lihat di kanan. Ini udah 3 meter. Oke, udah ubah ke depth. Oke, habis itu kalian udah ke depth, baru tahapan selanjutnya kalian harus siapin dot dot ini data koordinatnya .xyz formatnya. Kalian bisa dapetin di mana? Kalian bisa dapetin di sini. Kalau voucher saya ke GitHub, ke GPRPy, terus sampel data. Kalian bebas ngambil mana aja. Misal kayak kita yang GCC, kita ambil. Sorry, jangan bukan GCC. Ini nggak ada. SNS, bebas, common off. Nah ini ada gps.xyz. Nah kita download ini, profile. Nah ini kita copy. Ini kalian bebas, biar aku rapi. Kalian masukin buat folder baru. Ini saya GPR pengolahan, new folder. Masukin misal persiapan para view. Oh sorry, foldernya bebas lah. Misal GPR Py para view. GPR Py para view. Nah di sini kalian masukin. Nah ini kalian masukin nih GPS-nya. Ingat kita mau namain GPS line 1 atau nama data kalian lah. Bebas. Ini line 1 punyanya ini. Ini line 1. Nah isinya kan masih random ya, masih punya. Ini kita buka ini as a notepad. Nah ini masih punya data orang lain. Kita harus modifikasi. Artinya apa? Ini sebelum koma ini koordinat X. Ini itu koordinat Y dalam UTM. Ini itu topografinya Z, toponya atau Z. Ini dalam UTM, dalam UTM. Oke. Kalian bisa identit di sini. Oke. Ini nggak harus koordinat. Ini nggak harus koordinat. Kalian bisa masukin angka atau bebas. Soalnya kan kita kan ini bahasanya kita ngebuat blok model ya yang kita plot gitu. Ini X, ini Y, ini Z. Nanti ini lainnya. Nah, biru ini nanti lainnya. Nah, ini hasil kita plot GPR-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita modifikasi. Modifikasi. Yang paling penting adalah sebenarnya cukup kalau jika kondisi topografinya itu datar bahasa lainnya. Ini bahasa lainnya sampai koma nol, ini nol. Kenapa nol? Karena di area saya di line ini tuh topografinya datar gitu. Kalian bisa Z-nya nol.
Nah, kenapa dua row ini doang? Jadi row pertama itu startnya, ini row kedua itu end-nya. Jadi start kita ini kan startnya, ini kita end-nya. Nah, ini kan line GPR kalian nih, line GPR. Ini startnya koordinat X. Ini koordinat X juga. N-nya di sini. Gitu. Oke. Nah, kita bisa modif. Ini karena saya nggak bakal ngasih tahu, nggak bakal pakai koordinat. Kalian bebas, kita bisa masukin koordinat atau enggak. Kalau misal kalian mau masukin koordinat, bisa pakai Google Earth, pakai X, Y, Z gitu. Oke, kita ubah. Ini nol. Ini nol. Kita start dari nol dulu lah, baru kita input ini. Ini nol, ini nol. Ya, ini nol, nol. Kalau nol, nol nggak ada dong, ya nggak. Pertama, kita sesuaiin. Aku mau ngebuat apa namanya enggak, sorry, kita harus ngeplot sekali dulu apakah bisa atau enggak. Kita kasih contoh cara plot langsung di para view ini. Oke, kita masukin. Ini sesuai ini ya. Ini startnya, ini endnya. Nah, karena kita pakai sumbu X, cukup sumbu X, ini sumbu X-nya. Kita mulai dari start 0 hingga, jadi jaraknya berapa tadi? Di ini sekitar 2 meter. Ini 2 meternya enggak profile position. 2 meter di sini. Nah, kalian tinggal file, save. Di save, kalian balik ke sini. Nah, kalian masukin di topo correct. Nih, topo correct. Nah, kalian cari tadi yang biasa tadi, ini GPR para view, GPS line satu ini. Baru kalian open. Nah, ini ada separated koma. Tadi kan dibatas oleh koma ya. Ya nggak di notepad-nya. Nah, dibatas oleh koma. Balik lagi buat tadi. Ini koma. Kalau sudah, ada mana tadi? Oke, kalau sudah, kalian lihat di kiri ini. Elevation-nya. Itu sekitar segini. Oh, sorry. Elevationnya harus ini di save dulu. Lagi. Oke, so kita lanjut. Tadi ada beberapa problem. Ini bukan elevasi gitu sebenarnya. Oke, kita balik lagi. Pastikan hanya dua row saja di sini. Pastikan hanya dua row. Kalian langsung klik save. Nah, kalian setelah set velocity, misalnya kalian 0,6 di sini. Oke. Aduh, hilang. Sorry. Kita ulang. Kita buka lagi GPR apa-nya. File. Oke, terus import data. Kita import data yang ASCII tadi dari hasil ini ya. Kita set velocity. Terus tadi berapa tadi? 9,6 ya, 0,6. Nah, di sini depth-nya normal kan seperti ini. Karena kita topografi kita pastikan 0, makanya kita di Z-nya itu 0 semua. Oke. Sebenarnya kalian bebas, ini tergantung conditional data di lapangan bagaimana. Kalian baru ke topo correct. Kalian pilih tadi mas GPR Paraview yang GPS line 1 open. Nah, seperti ini. Kalian lihat, min 1. Setelah selesai, baru kita export to VTK. Nah, di sini baru kalian masukin line 1. Bisa kalian bilang VTS. Gitu. Save. Nah, baru kalian cek di sini udah keluar atau enggak. .vts ini. Baru kalian buka para view di sini. Kalian file, terus open. Baru ke folder kalian. Di mana ya? Bahan. Di mana? Di preparasi. Nah, ini ada line VTS 1. Terus klik OK. Nah, di sini jangan lupa klik yang mata di kiri. Nah, seperti ini. Kalau tampilan kalian seperti ini, tidak usah panik. Pertama, di atas bagian atas kiri ini, kalau kalian bisa lihat, ada tulisan 2D. Ya, saya annotate biar kalian. Nah, di sini 2D. Kalian klik 3D. Kalau kalian udah klik 3D, baru kalian bisa gerakin.
Nah ini zoom out, zoom in, seperti itu. Bisa lihat zoom out, zoom in. Nah ini kalian sudah plot, baru kalian ini yang mana apa namanya simbol XYZ-nya atau apa namanya simbologi atau apa namanya tulisannya XYZ. Nah kalian di bawah kiri itu kalian bisa cari di properties, terus cari ini data Excel grid seperti ini. Lihat, nah kalian bisa lihat seperti ini, kalian bisa visualisasi, kalian bisa gerakin. Nah ini ada fungsi-fungsinya. Oh, ini ya, ini cuma view doang. Kalian bisa zoom out, zoom in. Tuh. Nah, ini kan baru satu line ya. Nah, untuk line selanjutnya itu konsisten seperti itu. Karena line sama kan ya, walaupun treatment beda, pastikan apa namanya? Kita balik lagi ke GPR5, pastikan itu dari segi static shift atau elevationnya atau apanya itu konsisten seperti itu. Kayak di sini saya coba apa namanya? Membuat line satu, line 2 dan line 3 dan juga GPS-nya bagaimana. Nah, untuk masing-masing itu beda-beda GPS line-nya XYZ-nya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi saya akan create RD3 dari apa namanya? Dari RD3 dari eh, RD3 dari Reflexway. Oke, saya pause dulu. Oke, kita lanjut. Setelah kita olah tiga line dengan apa namanya Reflexway, terus kita ekspor di ADRT3 yang baru ini. Nah, tahapan selanjutnya itu karena kita punya tiga line, berarti ini kita X aja dulu karena kita udah ini. Pastikan kita punya XYZ 3 juga masing-masing. Ini line berarti line 2, ini line 3. Oke. Nah, ini paling rumitnya untuk ngeplotnya. Kita buka masing-masing notepad. Ini yang pertama. Nah, ini pertama. Ini line pertama, kita buka lagi ini. Kedua, ini line ketiga. Oke, ini ada tiga line. Aduh, oke. Nah, ini kita kan plannya, kalian harus memperhatikan eh, desain akuisisi kalian. Nah, ini kan ada tiga line. Berarti kan ada line ini line satu, line dua, line tiga. Ya enggak? Nah, kita kan mau ngeplot nih secara 3D. Ya enggak? Dari red color. Nah, secara 3D. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini Z. Kalau Z, berarti kolom ini kan di tiga-tiga ini itu ada X, Y, dan Z. Dan masing-masing row, start, stop, start, stop, start, stop. Oke, kita dimulai dari line satu. Kita mau ngeposisiinnya di tengah-tengah line 3 ini. Kalian harus, ini study case ya, ini ingat, ini saya pakai non coordinate, tanpa koordinat ya. Kalau kalian pakai koordinat, kalian masukin ininya itu koordinat, lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Oke, ini lebih mudah lagi. Contoh seperti apa? Kalian tinggal buka Google Map. Soalnya bebas map atau Earth atau apa. Saya buka Google Earth. Indonesia. Oke. Nah, kalian tinggal seperti ini. Tadi case-nya di ITS ya. Oh, oke, mana tempat kalian itu kan akuisisinya di sini. Kalian tinggal buat titik satu koordinat sini. Ini kita andaikan startnya. Aduh, sorry.
Oh sorry typo. Kan buat lagi jarak, terus rename, stop. Nah kalian lihat nih, kalian pencet start, lihat properties, lihat nih latitude longitude-nya. Ya enggak? Latitude longitude. Nah ini kalian convert ke UTM, baru kalian lihat UTM X, UTM Y. Nah di sini kalian plot. Cek lagi. UTM di X-nya, Y-nya UTM, Y dan Z-nya. Seperti itu. Ini startnya, titik yang tadi, ini poin keduanya. Seperti itu. Sangat mudah. Ini saya ngelisir tanpa koordinat cara kerjanya. Kita fokus pada line satu, ini start. Karena kan kalian akuisisi arah ke sana ya. Ini saya ilustrasikan. Kalian akuisisi arah ke sana, ya enggak? Berarti ini start, ini stop. Oke, kita ambil CPR line satu di sini. Ini start, ini stop. Startnya berarti, nah di sini kalian harus catat dulu. Ini kan nol. Oh, ini warna, oh ya biru deh. Ini nol, ya enggak? Kan mau posisi di sini itu misal di posisi 2 meter. Ini start ya. Berarti kalian di sini itu startnya 2, ya enggak? Nah, stopnya di sini, ini kan stop. Di sini 2 juga, 2 juga. Nah, kita fokus ke X. X-nya kan di nol, bener udah nol. Nah, di sini sampai 2 meter panjangnya. Berarti di sini 2 meter. Ini udah betul. Nah, ini GPR line satu sudah betul. Dan kita save. GPR line satu sudah save. Ini save. Oke, kita bisa kelas lanjut ke GPR line 2. Ini. Aku hapus dulu beberapa. Hapus, ini hapus, ini hapus. Oke, lanjut ke line 2. Ini warna hijau. Di sini kita startnya. Ini kan total 7 meter ya, berarti ini 7 meter. Andaikan aku mau posisinya di 5 meter. Nah, startnya berarti ini kan row 1 kan ini startnya, berarti ini 5. Nah, stopnya juga di 5. Ya enggak? Ini kan masih sumbu ya 5. Nah, buat X-nya itu 0, benar. Y-nya ujung 2 meter, 0. 2. Nah, ini berarti kalian harus ubah bagian Y saja. Berarti 5, ini 5. Kalian klik file, save, baru dihapus. Tinggal yang lain ketiga, yang ini. Tiga itu yang panjang, yang tegak lurusnya. Nah, di sini X-nya itu kan panjang X kan paling panjang. Aduh, putus banget, sorry. Wih, putus banget. Oke, paling panjang kan itu kan 2 meter. Nah, di sini kan berarti 1 meter posisi posisi X-nya. Nah, berarti karena kita startnya di sini ngukur ke sana, berarti ini kan 1, ya enggak? Dan N-nya juga di posisi X-nya 1. Berarti ini itu harusnya 1, ini juga 1. Nah, karena Y-nya itu mulai dari 0 hingga 7 meter, berarti ini jadi apa? Ini 1, ini 0, sorry, ini 1, ini 1. Kok hilang? Loh, sorry. Ini 1, ini 1, ini 1. Nah, ini berarti diubah ke 0 sampai 7. Kenapa? Karena kita kan ini kan sumbu Y ya enggak? Mulai dari 0 sampai 7. Oke, kita ubah sekarang. Ini berarti 1, tadi ini 1, ini 0 sampai 7. Baru kalian klik save. Oke, ini sudah semua. Oke, apa catatannya ini di minimize, minimize, ini minimize. Ini
kalian bisa X dulu aja. Nih, ini kalian delete. Nah, ya, kalian mulai dari nol lagi. Nah, kalian tinggal buka GPRPy seperti biasa. GPRPy, file. Nah, kita balik lagi. Import data. Import data, kita cari data RD3-nya. Tadi jangan lupa, line satu yang mana? Saya lupa tadi. Ya, bentar, bentar, bentar. Kalian harus ingat dulu line satu mana posisinya. Lihat dari desain akuisisi kalian. Oke, lanjut. Line satu saya itu DAT yang ini. DAT 178. Open. Oke, ini misal kalian butuh static shift apa, BSI bebas. Ini kontras, biar kelihatan dikit. Refresh plot atau kalian bisa. Ini cuma plot doang sih sebenarnya. Nggak bakal ngaruh. Kontras itu apa namanya? Mempertebal. Cuman data aslinya nggak bakal ngaruh kok. Gitu. Yang paling ngaruh di bagian ini ya bawahnya. Oke, baru kita set velocity. Kalau udah aman semua, sesuaikan dengan alat. Ingat, kalau di alat kan masih sentimeter, ini meter, kita ubah ke meter, 0,6. Udah dapat depth-nya, baru kita ke topo topo correct. Nah, topo correct tadi itu kan line 1. Line 1. Open. Ini keluar nih, klik koma. Baru kalian ke export to VTK. Kalian namain line 1. Kalian cek foldernya, udah keluar. Line 1 VTS. Lanjut, import data lagi, balik lagi ke yang ada RD3-nya. Line 2 itu 761. Nah, ini open. Nah, ini udah semuanya. Kalian tinggal set velocity lagi. Terus 0,6. Oke, baru topo correct. Ini, balik ini. Line 2. Open. Muncul, baru klik koma. Baru export sertifikat. Terus ini line 2. Baru line ketiga. Import data lagi. Balik lagi ke ini. ASCII. Line 3 itu 176. Baru kalian set velocity 0,6. Terus topo correct. Terus habis itu masukin set line 3. Open. Baru PTK. Baru ini. Save. Oke, karena udah dapat semuanya .vts-nya, tinggal kita plot di para view. Buka para view-nya, file, open. Ini ada line 1, line 2, line 3. Kalian oke, buka matanya, buka 3D. Nah, seperti itu. Balain lagi, file, open, line 2. Oke, baru munculin. Oke, kalian lihat line 2, ada 2. Kalian file, baru open lagi, baru line 3. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kan masih nggak ada, belum ada ini ya label XYZ-nya. Seperti biasa, ke properties, baru ke ray tracing, baru oh, box ya. Oh, access kit. Sorry, bukan data. Kalian juga bisa data sih sebenarnya. Nah, ini. Lihat visualisasinya. Kalian bisa klik-klik ini, POV-nya. Line 1, line 2. Oh, ini kira-kira bisa lihat kan? Di line 1 ini posisi Y-nya itu ada di 0. Ya, kalian bisa cek lagi. Ya, kayak sepertinya harusnya kita kan posisinya di
di 2 meter ya. Oke, kita bisa mundurin lagi. Cek lagi di apa namanya? Desain ini line satu kan? Oh iya line satu. Harusnya kan di IA-nya 2 meter ya. Misalnya ada yang salah nih. Kalian ada cek, ada yang salah, ada yang harusnya itu di sini. Ya enggak, harusnya di sini. Kita buka, berarti pet, sorry no, pet XYZ-nya di line satu. Nah, di sini kalian berarti ubah Y-nya itu di 2. Save. Ini kalian line satu di delete dulu. Baru di ini juga VTS line satu di delete, kita buat yang baru. Cari lagi ke CPR import. Lagi line satu ASCII itu baru set velocity 0,6 rek line satu yang tadi belum di save berekspor ke PTK. Eh, oh nggak berubah. Oh ya, sorry ini nih. Ekspor ke koma jangan lupa di sini ada ini berekspor ke PTK. Kalian tulis line save, naik lagi satu open. Nah, kalian bisa lihat sudah geser prosesnya. Bisa analisis, interpretasi, kalian nanti ini. Nah, cara interpretnya kan ini kan masih ini ya, ya kalian bisa interpret dari sini secara cepat dan juga bisa apa namanya eh nge-save hasil visualisasi kan yang penting kita save ya. Kalau kalian cari posisi yang enak, ini masih ini. Nah, baru ke jarang dikit. Nah, ini bisa. Oke, walaupun ya ada beberapa ini, berarti ini eh, apa namanya ini kalian bisa interpret secara cepat misal ini pipanya ya enggak jalur pipanya ini ada agak beberapa nggak pas berarti ini filter kalian misal kalian masih ada yang nggak sesuai balik lagi ke awal filternya migrasinya atau lain-lain seperti itu ini contoh. Oh ya sebelumnya ini kan masih terlalu gelap ya ke warna hari ini kita X dulu kalian bisa ubah colornya color 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 barnya. Cara gimana? Di sini di properties ada coloring, edit. Nah, kalian bisa select coloring map preset. Kalian bisa balik ke apa namanya X-ray-nya yang abu-abu seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri. The blue and white ya ini. Kalau kalian mau gray juga nggak apa-apa. Kalau sudah kelihatan. Nah, untuk cara mempertebalnya gimana? Bisa kalian mau tebalin yang ini, kalian bisa klik yang ada di atas kiri. Ini set range. Kalian bisa atur. Bisa kalian kurangin minusnya, apply. Oh dia memperterang, gelap. Kita tambah nol ini jadi apa? Oh tambah hilang, lagi. Ini mah kalau kalian kurangin tempat-tempat. Oh nambah, nambah kacau. Oke. Nah seperti ini, misalnya kalian udah cukup, udah enak dilihat interpretnya. Nah tinggal kita save ya. Waduh, hilang. Oke, tinggal kalian plot. Nah, cara save image-nya itu kalian bisa file, terus export scene. Scene, kalian nah di sini kalian bisa save PDF atau apa, PN. Ya. Oh, PDF bisa, PDF, kita namanya gambar satu, gambar ilustrasi satu. Oke, ini ukurannya, ininya. Kalau kalian mau ini, oke, kalian bisa lihat di sini.
folder hasilnya ada gambar satu. Itu ilustrasinya. Gitu. Nah ini kalian tinggal dimodifikasi, tinggal di crop ini, terus color bar digeserin, bisa. Kalian bisa interpret kan kalau dari ini? Kalian bisa interpretasi, ngejelasin, kasih oret-oretan, kayak gitu. Atau bilang ada high anomali di sini. Di kedalaman berapa ini? 3,5 meter. Bisa kayak gitu. Contohnya, Beb. Nanti kalian. Tuh. Oke, ini aja dari video dari saya. Eh, Itu untuk cara ngupload visualisasi 3D. Nanti nextnya planningnya itu kita membuat volume di next video. Misal kami menemukan tutorialnya, ini hanya ngupload 3D visual secara open source. Kalian bisa menggunakan GPR, Pi atau RGPR bisa seperti itu. Oke, sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.